Ya, ini aja. Apa? Sudah, tapi dua layar, dijadikan satu layar. Nah, ke ya ke atas, ke bawah, ke bawah lagi, sampai ini aja, yang topik ke bawah lagi. Ya, ini aja. Kita mulai ya. Yang topik 3 yang atasnya tadi. Nah, ini. Ya, kita mulai ya. Pesertanya berapa? Belum tahu ya, karena belum KRS-an. Tidak, belum ada. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, kita awali dengan membaca Ummul Quran dulu dengan harapan semoga blog ini berjalan lancar dan nilainya sesuai dengan yang diharapkan. Al-Fatihah. Ya, baik. Jadi, untuk ini ya, selamat datang di semester 5. Untuk semester 5 ini diawali oleh blok patologi sistem pencernaan sebanyak 4 SKS ya. 4 SKS tapi berlangsungnya 4,5 minggu ya, karena besok kan hanya 3 hari, hari efektifnya ya. Eh, jadi 4,5 minggu. Untuk minggu pertama ini kafum oris, esofagus dan gaster ya topiknya. Jadi mempelajari penyakit-penyakit mulai mulut sampai gaster. Kemudian untuk yang minggu kedua mempelajari penyakit-penyakit pada usus halus. Yang minggu ketiga penyakit di usus besar, rektum sampai anus. Kemudian yang minggu keempat mempelajari penyakit-penyakit pada hepar dan pankreas. Ya, itu. Itu untuk pembagian topik mingguan. Ya, coba ke bawah, ke bawah. Ya. Untuk daftar aktivitasnya, jadi nanti ada tutorial selama 4 empat kali tutorial ya, setiap minggu ada tutorial. Cuma bedanya untuk minggu pertama 7 jam ya, yang 7 jam hanya minggu kedua, 3 dan 4. Ya, yang tutorial minggu pertama itu seperti ini apa? eh, saya, saya berikan artikel jurnal, nanti sebuah case report ya, kasus. Nanti kalian pelajari, terus kemudian dijawab pertanyaan yang ada di buku petunjuk. Pak, ya, jadi besok pada saat tutorial minggu pertama hanya menjawab pertanyaan yang ada di buku petunjuk. Pertemuannya hanya 1 kali. Kalau sudah selesai jawab ya sudah, itu ya. Paham ya? Untuk tutorial kedua, ketiga dari memakai sistem 7 jam. Kemudian untuk kuliah, nanti ada sekitar 20 kuliah ya. Untuk kuliahnya ini sebagian besar dari dalam ya, yang dari luar hanya untuk dokter gigi akan diberikan oleh dokter gigi Musyri yang sekarang menjabat sebagai Direktur RSI Unisma. Nanti dokter Iva ya panggilannya akan memberikan materi untuk hari Rabu dan Kamis jam 7. Diingat ya, mulainya jam 7 Rabu dan Kamis online. Ya, sehingga saya kemarin minta Mbak Haja, ini panggilannya siapa? Laili, dokter. Aini. Oh, Laili. Laili. Ya. Jadi saya
kemarin minta Mbak Laili kalau mulainya jam 7 pakai link Zoom apa nanti bisa di-share ke saya ya. Gitu. Karena mulainya jam 7 ya, nah ingat. Kemudian untuk yang lain-lain, untuk yang interna itu akan disampaikan oleh Dr. Abdurrahman. Ya, Dr. Abdurrahman ini alumni seangkatan dengan Dr. Citra. Beliau baru lulus spesialis penyakit dalam. Sehingga nanti akan diampu oleh beliau yang ilmunya fresh ya. Kemudian Dr. Abdurrahman ini juga dulu pada saat ujian UKM PPD masuk 5 besar nilai nasional terbaik ya, sehingga supaya menjadi inspirasi kalian bahwa ada loh ya alumni dari FK Unisma ini yang hebat gitu ya. Jadi nanti interna IPD ini diberikan oleh Dr. Abdurrahman, kemudian yang IKA ilmu kesehatan anak nanti dibagi antara Dr. Zia dan Dr. Yeni. Kemudian yang bedah akan diberikan oleh Dr. Dia. Itu terus untuk yang termasuk yang simptomatologi nanti diberikan oleh Dr. Abdurrahman ya, karena kan pasiennya pengalaman menghadapi pasien dengan keluhan penyakit dalam kan banyak ya, sehingga nanti gimana sih cara berpikir kalau pasien datang dengan simptom tertentu yang berhubungan dengan. Untuk farmako nanti ada 2 kali kuliah oleh ini dosen dari Prodi Farmasi. Kemudian yang lain bioetik ya oleh Dr. Zainul Fadli. Terus untuk radiologi ini disampaikan oleh Dr. Danti, parasit oleh Dr. Nur, mikro Dr. Citra, ya PA oleh Dr. Aris, ini ada 2 kali. Untuk PK ini disampaikan oleh Dr. Nikmatus, ya ini juga alumni dari FK Unisma, baru lulus spesialis PK. Dulu juga masuk 5 besar nilainya terbaik pada saat ujian UKM PPD gitu ya. Nanti sama Dokter Matus ya panggilannya. Terus untuk gizi ini Dokter Fancy, tadi untuk keislaman nanti oleh Dokter Zainul, terus coba ke bawah. Jadi blok ini praktikumnya ada banyak ya, ada praktikum ada 4, PK, PA, parasit, mikro. Sehingga responsinya juga ada 4 kali. Terus untuk CSL-nya hanya 1 kali ya. Nanti integrasi dengan kasus. Nah, yang baru adalah tugas. Tugasnya ini memberikan promosi kesehatan ke masyarakat. Jadi ini masih dalam rencana tim blok. Ini nanti tugasnya memberikan promosi kesehatan ke siswa SMP ya, Nak. Siswa SMP di Malang. Jadi promkesnya tidak memberikan promkes di teman-temannya enggak. Nanti kita jalan-jalan ke suatu SMP di Kota Malang. Terus promosi kesehatan yang yang diberikan apa? Yang diberikan adalah ini ya, penyakit-penyakit yang sering ada pada remaja seperti karies gigi, gastritis, GERD, dan demam tifoid. Jadi nanti setelah dibagi kelompoknya oleh Mas Andika, satu kelompok presentasi semuanya, ya 4 penyakit ini. Nanti dibagi-bagi. Biasanya kan satu kelompok ada 10 orang ya, gitu. Nanti satu kelompok dapat 1 kelas, gitu ya. Terus itu temanya, jadi cuma 4 itu ya. Medianya apa? Medianya e-poster. Jadi nanti pada saat kalian promosi kesehatan membuat e-poster kan, sudah pinter-pinter ya kalau ngerancang e-poster. Kemudian selain e-poster, membuat leaflet ya. Misalnya dalam 1 kertas folio atau A4 itu nanti membuat leaflet ya. Kemudian ini media promkesnya ini dua-duanya, leafletnya bisa di-print itu sekitar 20-an enggak apa-apa ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kemudian nanti media promkesnya itu isinya apa? Isinya materi-materi penyakit tadi, literaturnya bersumber dari textbook dan artikel penelitian, gitu ya. Pokoknya literaturnya harus ilmiah. Terus ini isinya apa? Nah, isinya ini ya, ada mulai definisi penyakit, gejalanya, terus ini cara atau patofisiologi, cara terjadinya penyakit bagaimana, terapi dan pencegahan penyakit. Nah, karena ini yang menerima penyuluhan adalah
masyarakat awam, jadi lebih ditekankan pada pencegahan penyakitnya. Gitu ya. Terus pada media Promkes nanti coba mencantumkan QR code link media sosial FK Unisma. Jadi sekalian promosi ya. Misalnya link dari IG-nya FK atau link dari YouTube-nya 10 menit per materi, tanya jawab. Bukan kalau minggu karena ada HG minggu 5 ya. Tanggal 20-an tanggal awal akhir September atau awal Oktober. Gitu ya. Paham ya untuk ini penyuluhannya. Terus ini referensi yang bisa digunakan, coba ke bawah. Nah, untuk penilaiannya, untuk medianya, 30%, presentasi 40%, tanya jawab 30%. Jadi kalau bagus, nanti nilai tugasnya 100 ya. Itu, terus coba ke bawah. Daftar kompetensi nanti bisa dibaca sendiri, coba ke bawah. Ke bawah lagi. Terus ke sistem penilaian langsung ya. Nah, untuk penilaiannya ini ya persentasenya 20 kali UAB, UM 15%, OSC-nya 15%, untuk responsi 10%, ini jadi ada 4 responsi digabungkan dikali 10, terus 5 kali pretest posttest, fotonya 5%, tugas blognya 10%, terus ada 10 penilaian tutorial dan 10 presensi kehadiran. Nah, itu persentasenya ya sama kayak blog-blog yang lain. Terus coba ke bawah. Coba ke bawah lagi. Nah, yang saya merah-merah ini ya. Jadi untuk ujian mingguan ini 10 soal MCQ per kuliah. Kalau soalnya MCQ 10 soal. Maksimal 5 kuliah. Nah, untuk blog ini karena ada 20 kuliah, ada 4 kali UM. 1 UM ya. Kemudian topok soalnya IC, untuk UM ini peraturannya ya. Short IC 5 soal per materi kuliah. Itu kalau kuliah. Ya. Itu ya. Yang Yang lain-lain tetap ya, anuan susulan ini ya, responsi. Jadi coba ke responsi. Jadi, ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti untuk mendapatkan nilai responsi. Syarat responsi apa? Harus ikut praktikum. Kalau nggak praktikum, nggak boleh ikut responsi. Ya, kalau nggak ikut responsi gimana? Kalau misalnya ini sakit, izin, maka nanti menghubungi ini ya, lab terpadu, bisa minta ujian susulan ya. Nah, kalau misalnya ini nggak ikut responsi secara sengaja, tidak dapat mengikuti UAB ulang dan ujian remedi karena didapati mahasiswa tidak ikut OSC secara sengaja, dihubungi nggak bisa. Tetapi dia minta ikut UAB ulang. Itu yang semester kemarin, sehingga untuk responsi dan OSC ini diwajibkan sebagai syarat untuk mengikuti UAB ulang dan ujian remedi. Kalau nggak ikut responsi, nggak ikut OSC kan yang rugi kalian ya, nilainya jadi kosong. Jadi wajib ikut OSC, ikut responsi. Syarat ikut OSC adalah ikut CSL. Gitu ya. Coba ke bawah. Kemudian ada juga mahasiswa semester kemarin yang sengaja tidak ikut UAB tapi minta UAB ulang. Gitu. Jadi UAB dihubungi tidak bisa,
Jadi tidak ikut UAB tangan, tapi minta UAB ulang. Nah, sehingga nanti ini kami mensyaratkan harus mengikuti UAB sebagai syarat mengikuti UAB ulang gitu. Jadi nggak boleh hanya ikut UAB ulang saja, nggak boleh ya. Terus UAB ulang ini tidak wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, boleh nggak ikut UAB ulang. Kalau misalnya nilainya sudah merasa cukup ya, C, wah males ikut UAB ulang nggak apa-apa ya. Gitu. Ya, tapi nanti kalau ikut UAB ulang, nanti nilainya misalnya yang B plus bisa naik jadi A, gitu ya. Kalau yang C ya naiknya jadi C plus, gitu. Ya, oke, ke bawah. Coba ke bawah lagi. Nah, ini ya. Jadi untuk terus mengumpulkan portofolio. Ya, karena kemarin di blog saya psikiatri ada yang tidak mengumpulkan portofolio, tapi karena aturannya ini belum ada, jadi saya perkenankan ikut UAB ulang ya. Tapi kalau mulai semester ini wajib mengumpulkan portofolio gitu untuk sebagai syarat UAB ulang dan remedi. Kasihan temannya yang udah mengumpulkan tepat waktu, terus yang nggak mengumpulkan kok ikut UAB kan gak ada privilege untuk teman-teman sudah mengumpul. Ya, coba ke bawah. Untuk remedi ini aturannya masih sama. Tapi untuk remedi ini harus ikut UAB, ulang dan mengumpulkan portofolio. Coba ke bawah. Untuk tutorial ini ada nilainya. Terus tutorial pertama itu tidak diperbolehkan membuka gadget ya, baik laptop atau HP. Apa nggak dibuka, tidak boleh dibuka ya, belajar dari rumah. Salah nggak apa-apa, tutorial pertama. Kalau tutorial kedua boleh membawa semua media belajar boleh ya, gitu. Untuk kriteria penilaian tutorial, coba ke bawah ada tabelnya. Jadi untuk ada penilaiannya berupa kognitif, psikomotor, dan afektif. Untuk kognitif yang dinilai adalah berpikir kritis dan relevan. Terus psikomotor, bagaimana cara dia berkomunikasi. Terus afektif, disiplin, tepat waktu atau enggak. Terus sikapnya persen dari nilai blog. Coba ke bawah. Oh ya, untuk portofolio khususnya pada blog ini, diingat ya, portofolio pada blog ini saya hanya menuntut mengumpulkan laporan tutorial saja. Ya, laporan tutorial saja. Saya tidak menuntut tugasnya dikumpulkan, enggak. Misalnya laporan praktikum dikumpulkan, enggak. Jadi hanya mengumpulkan laporan setiap minggu setelah, jadi 1 minggu setelah selesai tutorial kedua. Misalnya, minggu pertama kan tutorialnya hanya Rebo saja. Sehingga maksimal dikumpulkan adalah Rebo minggu berikutnya untuk tutorial 1. Linknya dari mana? Jadi nanti tutorialnya, laporannya berupa e-laporan ya, jadi berupa soft copy saja, tidak usah dikumpulkan di tiap tutor. Diingat ya, tidak perlu dikumpulkan di tiap tutor, langsung e-laporan saja. Ya, paham nggak? Ya, e-laporan dikumpulkan nanti di link Google Form atau di link Google Drive. Biasanya mahasiswa membuat sendiri Google Drive-nya ya. Jadi satu Google Drive, satu foldernya minggu pertama. Dalam folder minggu pertama nanti ada folder kecil-kecil isinya kelompok 1 satu folder, kelompok 2 satu folder, kelompok 3 dan seterusnya satu folder. Misalnya ada 10 kelompok tutorial. Jadi dalam satu folder minggu pertama ada satu folder kecil-kecil, kelompok 1 sampai 10 misalnya. Terus folder terakhir itu dinamakan folder terlambat.
Artinya kalau mengumpulkan di luar hari Rabu, misalnya hari Kamis jam 00.01 itu masuk folder terlambat. Gitu ya. Penamaan foldernya bagaimana? Penamaan foldernya NIM, terus underscore nama. Ya, penamaan folder tiap laporan tutorial tiap mahasiswa, NIM, penamaan file ya, bukan untuk file tiap mahasiswa, NIM, underscore nama. Jadi saya ulang ya, jadi ini untuk portofolio laporan tutorial ya saja dikumpulkan per minggu di drive mahasiswa ya. Laporannya satu minggu satu folder besar. Dalam satu folder besar ada folder kecil, folder per kelompok. Penamaan file per anak, NIM, underscore, nama ya. Itu. Nah, kemudian itu sistem penilaian. Untuk tutorial nanti ada 4 kali tutorial ya, sudah saya sampaikan. Untuk yang minggu pertama tadi di buku petunjuk sudah ada soal-soalnya, nanti dijawab, terus dicari sendiri jurnalnya, gampang nyarinya. Terus untuk minggu ketiga dan keempat, minggu 2, 3, 4 nanti foldernya apa? Tutorialnya memakai tutorial 7 jam ya. Nanti skenario-nya sudah ada di buku petunjuk. Itu kemudian untuk jadwal sudah ada di buku petunjuk. Nanti misalnya ada perubahan jadwal selalu akan diupdate oleh Mas Andika. Untuk hari Kamis ya nak, hari Kamis itu diawali oleh jam 7 itu jam 7 sampai jam setengah 9 kuliah Dokter Musrifa. Setengah 9 sampai jam 10 kuliah Dokter Citra ya. Jam 10 sampai setengah 12 kuliah Dokter Aris. Itu ya. Itu untuk ini apa namanya jadwalnya. Perubahan jadwal di hari Kamis. Yang lain masih belum ada sehingga Sabtu mau Sabtu ya. Kemudian ini ya pesan di blog-blog saya yang sebelumnya, kami tidak mentolerir kecurangan dalam bentuk apapun. Kalau yang di blog Patodiges yang semester yang tahun kemarin ada kecurangan, jadi ada yang screenshot soal nilai UAB-nya saya nolkan. Ya, itu saya kerjakan. Coba kalau kalian nggak percaya bisa tanya ke kakak kelas. Sehingga ada yang seharusnya nilainya A jadi turun, kan eman. Jadi kami tidak mentolerir segala macam bentuk kecurangan. Kalau kecurangannya dilakukan oleh satu orang, nilainya akan dinolkan pada ujian di saat dia ini melakukan kecurangan. Misalnya UM1 nyontek ya, UM1 ya. Misalnya kecurangannya berkelompok ya, seperti yang kakak kelas, jadi nanti hukumannya juga satu kelompok ya. Kalau hukumannya satu kelas ya berarti satu kelas dihukum semua, dinolkan semua gitu. Ya, sudah ya perjanjian dari awal tidak mentolerir apapun kecurangan termasuk termasuk OSC kalau ada yang indikasi kecurangan nanti akan kami nolkan ya. Itu ya nak, supaya terbiasa untuk percaya diri mengerjakan ujian sendiri ya. Belajar mandiri, tidak tergantung oleh orang lain. Insya Allah nanti kalau sesuai dengan ini ya, sesuai dengan alur yang sudah kami atur ya, kami rencanakan, insya Allah selamatlah masuk blok ini ya, kayak yang di blok psikiatri kemarin yang nilainya aja hanya satu orang. Yang lainnya A, B, A dan B. Kayaknya yang C plus cuma satu orang ya di blok psikiatri kemarin. Gitu. Seperti itu, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak? Nanti untuk mekanisme, ya, silakan ada pertanyaan. Nanti untuk mekanisme ini ya, Promkes akan saya sampaikan dalam kesempatan yang sendiri ya. Nanti ini saya briefing dulu sebelum Promkes ya. Seperti itu. Ada pertanyaan, Nak? Sudah jelas? Jelas, insya Allah dokter. Belum ada pertanyaan. Ya. Mungkin ampun dokter. Ya, Bismillah. Nanti nilainya paling jelek B ya. Ya, baik. Oh ya, terus untuk pleno nanti ini ya. Jadi pleno saya merasa kalau kalian presentasi banyak penyakit itu nggak efektif ya. Jadi untuk pleno menjelang pleno kalau yang di blog ini saya namakan Meet the Expert ya. Expertnya nanti dengan Dr. Abdur ya, Abdur Rahman. Nanti Meet the Expert. Jadi kalian menulis semua pertanyaan yang kalian belum pahami pada materi minggu tersebut. Misalnya Meet the Expert minggu 1 ya ditulis aja pertanyaan yang belum dipahami untuk minggu pertama. Gitu. Nah, sebelum Meet the Expert nanti pertanyaannya dikumpulkan sehingga sempat dibaca dulu oleh Dr. Abdur ya. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Abdur gitu ya. Mumpung baru lulus, insya Allah ilmunya masih ini ya, masih fresh dan Dr. Abdur itu kalau nerangkan enak ya. Biasanya beliau mengajar ini bimbel UKM PPD juga. Gitu. Oke, ada pertanyaan, Nak? Nggak ada ya? Baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA ya. Saya akhiri, semoga vlognya berjalan lancar. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter.